Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembicaraan kita. Tadi kita sebutkan bahwa apabila pada umur 10 tahun mereka tidak mau melaksanakannya, maka mereka harus dipukul sampai mereka terbiasa melakukannya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Tadi sudah saya sebutkan bahwa seorang faedah dari ini adalah bahwa seorang orang tua tidak diperkenankan untuk suka memukul terhadap anak-anaknya saat mendidik dan mengajari anaknya. Kalaupun harus memukul, maka ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya adalah yang pertama, tidak boleh memukul wajah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Wala tadribil wajah, wala tuqabbih." Tidak boleh memukul wajah. Oleh tempeleng itu termasuk dari kebiasaan kaum jahiliyah. Kemudian yang kedua, tidak boleh mencaci, merendahkan, wala tuqabbi, menghinakan. Dasar anak bodoh, dasar anak kurang ajar, dasar dan terus. Tidak boleh. Kemudian yang ketiga, tidak boleh pada bagian-bagian vital dari sang anak. Kenapa tidak boleh wajah? Karena di dalam wajah itu banyak panca indera, penglihatan, penciuman, pendengaran, pengrasa, dan seterusnya. Maka tidak diperbolehkan memukul pada wajah. Dan juga alami pada bagian-bagian vital seperti misalkan kemaluan ataupun tangan, kaki. Dan subhanallah, orang yang marah kemudian dia memukul, maka itu bisa berakibat fatal, yang akibatnya tidak bisa ada gantinya dan tidak ada obatnya. Seperti misalkan dia marah dia memukul dalam keadaan marah, bisa mematahkan tangan anaknya, bisa mematahkan kaki anaknya, dan seterusnya. Dan itu tidak bisa diganti seperti semula. Nah, ini bahayanya dalam memukul sang anak. Termasuk juga di dalam adab memukul sang anak, yaitu tidak diperbolehkan orang tua memukul dalam keadaan marah, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Orang tua tidak boleh memukul anaknya dalam keadaan marah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah dia diam. Ya, jangan sampai dia malah melampiaskan amarahnya. Dan ada hadis Rasul yang berbunyi, "La taghdab." Janganlah kamu marah. Hadis ini maksudnya bukan berarti kita tidak boleh marah, karena itu sifat tabiat yang Allah berikan kepada manusia. Tetapi maksudnya adalah kalau marah jangan dilampiaskan, tapi tahanlah amarah tersebut. Itu maksud dari hadis tadi. Kemudian adab yang lain juga adalah saat memukul, maka memukullah dengan pukulan yang tidak menyakiti. Para ulama diantaranya Abdullah bin Abbas mengatakan darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakiti. Di antaranya dengan memakai kayu siwak. Kita tahu siwak ada kayunya. Nah, itu kayu Arab, pakai itu. Jadi tujuan memukul bukan untuk menyakiti, tetapi untuk memberitahu bahwa kamu salah, yang kamu keliru. Itu tujuan dari memukul. Nah, ini yang perlu diperhatikan beberapa
syarat dalam memukul anak. Nah, kemudian sebagaimana sudah saya tegaskan tadi, kalau anak yang baru berumur 7 sampai 10 tahun, maka tugas orang tua adalah hanya memerintah, tidak mengancam. Memerintah. Bahkan ancaman akhirat pun tidak boleh. Ayo sholat, nanti dicatat oleh malaikat maut. Malaikat mungkar dan nakir tidak sholat. Kita cukup memerintah karena memang itu adalah masa pembiasaan. Dan saya sudah katakan tadi, itu menunjukkan kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh ibadah sholat. Kenapa? Belum baligh saja diperintahkan untuk sholat. Nah, baik. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, kita baca selanjutnya apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis berkata, hukmu tarikis salat. Man taraka as-salata faqad kafara kufran mukhrijan 'anil millah wa huwa minal murtaddin 'an mujmalil Islam li'annahu 'asa Allah bi tarki ma faradahu 'alayhi fayu'maru bit taubah fa in taba wa raja'a fi iqamatiha wa illa asbaha murtaddan 'anil Islam. فلا يجوز غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين لأنه ليس واحدا منهم. Yang keenam, hukum orang yang meninggalkan salat. Barang siapa meninggalkan salat, maka ia telah kafir dan keluar dari agama Islam alias murtad, karena ia telah bermaksiat di hadapan Allah, yaitu meninggalkan perkara yang diwajibkan atasnya. Maka hendaklah ia bertaubat. Apabila ia bertaubat dan kembali melaksanakannya, maka ia telah kembali kepada Islam. Tetapi apabila enggan bertaubat, berarti ia telah murtad. Dan apabila ia mati, maka mayatnya tidak boleh dimandikan, dikafani, disalatkan, dan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, karena dia bukan lagi bagian dari kaum muslimin. Hukum orang yang meninggalkan sholat. Yang meninggalkan sholat ada macam-macam. Meninggalkan karena malas, meninggalkan karena tidak mengakui kewajiban, meninggalkan karena malas, atau meninggalkan karena tidak mengakui kewajiban. Nah, ini patut dibedakan, ya. Yang meninggalkan sholat karena tidak mengakui kewajiban, menolak kewajiban sholat, maka sungguh dia telah kafir. Ini yang dimaksud di dalam hadis ini. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah kafir dan keluar dari agama Islam. Barang siapa yang meninggalkan sholat karena tidak mengakui kewajiban sholat, maka dia kafir dan keluar dari agama Islam. Dan ini berdasarkan ijma' yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Beliau mengatakan, amma tarikus shalah, adapun yang orang yang meninggalkan sholat, fahada illam yakun mu'taqidan liwujubiha fahuwa kafirun bin nassi wal ijma'. Kalau dia meninggalkan dengan meyakini tidak wajib sholat, meyakini tidak wajib sholat, meskipun sholat, ya, meskipun dia sholat dan dia meyakini tidak wajib sholat, maka dia kafir dengan dalil yang tegas dan ijma', kesepakatan para ulama. Nah, ini hal yang berkaitan dengan meninggalkan sholat. Baik. Kalau seandainya meninggalkan sholat karena malas atau meremehkan, maka bagaimana? Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas, meskipun meninggalkan sholatnya sekali. Ya. Ada pendapat yang mengatakan dia kafir, keluar dari agama Islam. Dia kafir, keluar dari agama Islam. Dan ini madhab Hambali, dan salah satu sisi dari madhab Syafi'i, dan salah satu pendapat dari madhab Maliki. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama salaf, di antaranya yaitu Abdullah bin Abbas
Ali bin Abi Thalib, Jabir bin Abdullah, Abu Darda. Mereka menyatakan kufur orang yang meninggalkan sholat karena malas. Di antaranya juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, la hadza fil Islam man taraka shalah. Tidak ada bagian dalam Islam sama sekali bagi siapa yang meninggalkan sholat. Begitu juga pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man lam yusalli fala dinalah. Yang tidak sholat tidak ada agama atasnya. Maka ini pendapat sebagian ulama salaf, bahkan ulama sahabat Nabi. Bukan hanya sekedar sahabat, tapi ulama sahabat Nabi. Dan ini pendapat mayoritas ulama hadis, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Marwazi di dalam kitab Ta'zim Qadris Shalah, pengagungan kedudukan sholat. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Al-Qayyim, Imam Ibnu Utsaimin. Yang meninggalkan sholat karena malas walau sekali, kafir, keluar dari agama Islam. Ya. Di sana ada jumhur ahli fikih, di antaranya mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mengatakan tidak keluar dari agama Islam, tetapi dia melakukan dosa besar. Tidak keluar dari agama Islam, tapi dia melakukan dosa besar. Disebut oleh para ulama dengan istilah kufrun duna kufur, kekufuran yang di bawah kekufuran. Maksudnya kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Taib. Apa Ustaz bedanya kalau begitu? Yang mengatakan kufur keluarga Islam, kufur kecil. Maka kalau ada meninggal orang yang tidak sholat, menurut pendapat mayoritas ulama fikih, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan Hanafi, maka tetap disolatkan karena tidak keluar dari agama Islam. Tapi kalau menurut mazhab Hambali dan pendapat ulama hadis dan pendapat sebagian ulama sahabat Nabi, maka kalau dia tidak sholat dan meninggal belum bertobat darinya, maka jenazahnya disolatkan atau tidak? Tidak. Nah, itu bedanya yang sangat jelas. Kalau dikatakan dia kafir keluarga Islam atau tidak kafir, tetapi hanya kufur kecil, gitu ya. Tapi yang jelas dua-dua pendapat ini berat. Jangan sampai meremehkan sholat, ya, sampai melalaikan sholat. Baik. Apa dalil atau dalil yang menunjukkan bahwa pendapat yang menyatakan yang meninggalkan sholat kafir keluar dari agama Islam? Dan buku kita seperti itu. Barang siapa yang meninggalkan sholat, di sini tidak disebutkan meninggalkan sholat karena tidak meyakini kewajiban atau meninggalkan sholat karena malas, maka ia telah kafir dan keluar dari agama Islam. Dan ini kan buku dari Arab Saudi. Dan di Arab Saudi sekarang mazhabnya Hambali. Dan Hambali mengatakan bahwa yang meninggalkan sholat karena malas walau sekali, maka kafir, keluar dari agama Islam. Dalilnya adalah surat Maryam ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ الصَّلَاةِ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka akan ada pengganti setelah mereka, pengganti yang buruk, yang melalaikan sholat dan mengikuti syahwat, maka mereka akan mendapati ghayy. Ghayy adalah wadin fi jahannam, lembah, jurang dalam neraka jahannam, isinya qayh wa dam, isinya darah dan nanah. Ya, isinya apa? Darah dan nanah. Ini menunjukkan bahayanya orang yang melalaikan sholat. Dan tidak mungkin Allah mengancam dengan neraka, bahkan jurang neraka yang di dalamnya darah dan nanah, kecuali kalau orang tersebut adalah kufur,
ya, kufur. Karena setelah ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagi orang yang melalaikan sholat, Allah berfirman illa man taba wa aman, kecuali orang yang bertobat dan beriman. Berarti yang meninggalkan sholat apa? Kufur. Kecuali orang yang bertobat dan beriman. Ini menunjukkan bahwa yang meninggalkan sholat tidak beriman. Itu sisi pendalilannya. Ya. Baik. Dalil yang kedua surat Ar-Rum ayat 31. Wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Dirikanlah sholat. Janganlah kalian seperti atau menjadi orang-orang musyrik. Surat Ar-Rum ayat 31. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa tanda orang musyrik tidak sholat, menunjukkan bahwa yang meninggalkan sholat kufur musyrik. Kemudian dalil yang lain, hadis riwayat Imam Muslim. Tadi ayat-ayat Al-Quran. Dalil yang lain adalah hadis riwayat Muslim. Inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus salat. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran meninggalkan sholat. Kalau si fulan seseorang ini meninggalkan sholat, tidak ada lagi jarak antara dia dengan kekufuran dan kesyirikan. Dan ini tegaskan jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran, meninggalkan sholat. Kapan orang ini ninggalin sholat? Gak ada jarak lagi, berarti kufur. Dan saya pribadi condong kepada pendapat ini. Salah satu penyebabnya adalah karena dalil-dalilnya jelas. Kemudian pendapat para sahabat. Kemudian pendapat Imam Ahmad. Kemudian pendapat ulama, mayoritas ulama hadis, bahwa yang meninggalkan sholat walau sekali karena malas kafir. Dan berapa banyak di zaman sekarang? Coba kaum muslimin di zaman sekarang di Indonesia 80% agak seperti itu. Yang sholat 5 waktu berapa persen? Yang sholat laki-laki dari 5 waktu tersebut di masjid berapa persen? Ya, ini pada apa yang dilakukan Allah SWT. Kemudian hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya Buraidah bin Al-Husain radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ahda alladhi bainana wa bainahumus salatu, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami orang Islam, mereka orang kafir adalah salat. Yang meninggalkan salat kafir. Jelas hadisnya. Ya, jelas hadisnya. Jadi makna dari hadis ini adalah bahwa siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa meninggalkan sholat kafir. Bahkan dalil dari ijma' para sahabat, bukan hanya ulama ijma'nya, ijma' para sahabat. Di antaranya perkataan dari Abdullah bin Syaqiq Al-Uqayli. Beliau berkata, sebenarnya dikil dalam kitab riwayat Imam Tirmidzi, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufur ghayra as-salah." Adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu tidak menganggap ada sebuah amal ibadah yang kalau ditinggalkan menyebabkan kekufuran selain sholat. Ya. Para sahabat tidak pernah menganggap kalau amalan itu ditinggal menyebabkan kekufuran. Tidak ada mereka bersepakat dalam hal itu kecuali sholat. Sholat kalau ditinggalkan pasti kufur. Nah ini hati-hati para ikhwan dalam mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ya Amirul Mu'minin, as-salah." Faqala ajal, "Innahu la hadza fil Islam liman adha'a as-salah." Abdullah bin Abbas mengingatkan Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mu'minin, ayo salat." Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Iya, pasti. Sesungguhnya tidak ada bagian sedikit pun di dalam keislaman seseorang
siapa yang meninggalkan sholat. Umar bin Khattab ketika mengatakan itu di hadapan para sahabat, dan tidak ada seorang pun sahabat yang mengingkari itu, menunjukkan bahwa itu adalah ijma' sukuti. Jadi ijma' itu nanti macam-macam kalau untuk belajar ilmu ushul fikih. Ijma' sukuti, para sahabat bersepakat secara aklamasi diam, tidak ada yang mengomentari. Semuanya sepakat, nggak ada yang mengingkari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu. Tidak ada bagian sedikit pun dari keislaman yang meninggalkan sholat. Ya, ini hati-hati kita seluruhnya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, jangan sampai illa sholat. Saya punya cerita Pak. Ada seorang penceramah di Arab Saudi bercerita dalam ceramahnya. Suatu ketika ada supir taksi, mungkin ini sudah saya ceritakan di sini. Bertaksi ahli sholat, lalu para pemuda-pemuda yang mereka masih pemuda-pemuda yang tidak sholat menghentikan taksi tersebut. Lalu setelah itu biasanya ketua gengnya di depan, kemudian anggotanya di belakang. Jangan. Setelah jalan beberapa saat masuk waktu asar, sopir ini meminta izin kepada penumpangnya, boleh kita sholat dulu karena sudah masuk waktu asar. Kata penumpangnya, oh iya silakan, tapi kami tunggu. Ya. Kemudian kata sopirnya, ala tusalluna ma'ana, kalian tidak sholat? Kemudian mereka saling melihat satu dengan yang lain. Kata ketua gengnya, nah manusia kita nggak sholat. Ya. Ini ada. Jadi jangan dianggap yang rakyat di sana orang Arab semuanya anak-anak sahabat Nabi. Enggak. Ya, ada juga yang nggak sholat. Tapi kalau kalian sholat, silakan. Kalau engkau sholat, silakan. Ya. Maka akhirnya sholat kata sopirnya. Kemudian mereka melihat, sholat, diajari wudu, bahkan nggak bisa wudu. Habis itu setelah sholat, sang imamnya sopirnya, kemudian di belakang para makmumnya. Sujud terakhir ketua gengnya ini tidak bangun dan meninggal. Ya akhi, inna sholat, kecuali sholat, jangan pernah tinggal. Pokoknya urusan besar, urusan sholat. Dan saya pesan kepada anak-anak, kepada orang tua, harus kita tanamkan kepada anak-anak kita dari mulai semenjak dini. Papa, ayah, bapak, kalau urusan sholat ribet, kemana-mana pasti urusan sholat ribet. Mau ke mall, mau ke pantai, mau ke ujung dunia, urusan sholat pasti ribet. Dia paling ribet sendiri. Itu yang harus tertanam dalam diri anak kita. Dan itu yang harus selalu diingat oleh anak kita tentang kita. Kalau sudah, misalkan kita ke mall, atau misalkan kita pergi ke pusat perbelanjaan, atau pergi kemana, maka kalau sudah masuk waktu azan pasti ribet. Harus keluar dulu, harus cari masjid dulu, harus dan seterusnya. Itu yang akan dikenal oleh anak kita. Ya. Contoh teladan yang baik adalah pendidikan terbaik bagi anak-anak. Inna salat, sampaikan kepada anak, inna salat, jangan sampai kecuali salat, jangan pernah tinggalkan. Kecuali, karena itu adalah hubungan terbaik antara seorang manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian karena ia telah bermaksiat di hadapan Allah, yaitu meninggalkan perkara yang diwajibkan atasnya. Dalil-dalilnya sudah kita sebutkan tadi. Kenapa dia sampai murtad? Maka hendaklah ia bertobat. Artinya yang tidak sholat ustutib, diminta tobat. Ayo bertobat, ayo sholat. Ya. Apabila ia bertobat dan kembali melaksanakannya, maka ia telah kembali kepada Islam. Tidak perlu untuk bersyahadat kembali, cukup dia sholat. Tetapi apabila enggan bertobat berarti ia telah murtad. Dan apabila ia mati maka mayatnya tidak boleh dimandikan.
dikafani, disolati, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Kenapa? Karena dia bukan dari kaum muslimin. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan beratnya perkara sholat. Saya punya buku judulnya Untukmu yang Masih Meninggalkan Sholat. Di dalam buku tersebut ada kesimpulan bahwa orang yang meninggalkan sholat, terutama meninggalkan sholat dan melemehkan sholat, melalaikan sholat, salah satu ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, tidak mengetahui hukum wajibnya sholat. Yang kedua, tidak mengetahui pahala mengerjakan sholat. Yang ketiga, tidak mengetahui kedudukan agung yang dimiliki oleh sholat. Yang keempat, tidak mengetahui bahaya, ancaman, siksa bagi yang tidak sholat. Yang kelima, tidak mengetahui bagaimana kerasnya perkataan para ulama tentang orang yang tidak meninggalkan sholat. Nanti mudah-mudahan saya kasih file PDF-nya dibagikan kepada jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi keluarga yang masih tidak sholat. Itu kira-kira yang bisa disampaikan. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada syarat-syarat sholat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kedinginan kayaknya. Hasilnya kedinginan. Nah, jangan. Keberkahan dan taufiknya untuk Ustaz dan keluarga dan juga umat muslim semuanya. Izin bertanya Ustaz, yang tadi Ustaz sampaikan soal memberitahu untuk memerintah kepada anak, yang itu perintahnya itu hanya sekali atau sampai anak itu sholat atau bagaimana Ustaz? Ya. Jawabannya adalah diusahakan sampai anak itu sholat. Karena memang itu adalah tujuannya latihan bagi sang anak. Meskipun berat, terutama subuh atau asar saat mereka tidur bangun, maka harus diperintah untuk sholat dan diusahakan agar sholat. Tapi jangan sampai kita memarahi, memukul, mengancam. Kita tugasnya cuma memerintahkan, ayo nak sholat, ayo nak sholat, terus sampai dia sholat. Ya, Allah. Karena fungsinya adalah untuk latihan. Nah, dan ini mic biar ibu-ibu dengar. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya saudara yang untuk sholat tuh susah banget Ustaz. Bahkan pernah dinasihati istrinya untuk sholat, terus jawaban saudara saya itu, kalau saya sholat saya dapat apa gitu. Nah, saya sebagai seorang saudara itu kadang-kadang miris, nanti bagaimana akhir hidupnya kalau misalkan sebelum bertobat meninggal, terus apa saya juga perlu melakukan? Bismillah, alhamdulillah. Yang pertama kita ingin permasalahkan dulu. Kalau ada orang yang nggak mau sholat lalu dia malah kalau saya sholat dapat apa? Maka jawabannya jangan mengikuti pertanyaannya, tetapi kenalkan hakikat dirinya kepada dia. Fulan, Kak, Dek, kita ini manusia diciptakan oleh Allah. Kita ini makhluk Allah. Allah sang raja.
Rajanya itu Allah, kita ini budak Allah. Ketika Allah memerintahkan kita wajib taat. Tidak peduli kita dapat apa. Dan lihat subhanallah, kadang-kadang manusia itu aneh. Ini saya berpesan kepada ikhwan. Ini sudah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, tapi di masjid ini belum saya sampaikan. Ada faedah menarik dari Fadilatul Syekh Abdul Razak. Saya cukupkan dulu tadi, saya potong dulu. Ini faedah menarik dari Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan, beginilah semestinya seorang muslim mengatur hidupnya seharian. Yang pertama, dia bangun sebelum subuh. Lalu dia mendengar adzan subuh dan dia berusaha menjawab adzan itu. Satu. Yang kedua, dia berdoa setelah adzan subuh. Dua. Yang ketiga, dia sholat antara adzan dan iqamah. Sholat sebelum subuh 2 rakaat. Yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang ketiga, dia berdoa antara adzan dan subuh, antara adzan dan iqamah. Yang kelima, dia sholat subuh berjamaah. Yang keenam, dia baca zikir setelah sholat subuh. Yang ketujuh, dia baca zikir pagi. 7 perkara ini, kata Syekh, kalau seseorang memegang, pasti dia akan diurus oleh Allah sampai akhir harinya. Dicukupkan oleh Allah sampai akhir hari. 7 perkara. Kemudian beliau menyebutkan faedah menarik. Para ulama terdahulu mengatakan, yaumuka mithlu jamalik. Harimu itu seperti ontamu. In amsakta awwalahu in qada akhirahu. Kalau kamu pegang kumpulan onta nih, kamu pegang depannya, maka akhirnya akan mengikutinya. Antum kan pernah lihat onta kalau jalan kan dia 1, 2, 3 urutan. Pegang awalnya, akhirnya akan ikut. Pegang awalnya, akhirnya akan ikut. Begitulah hari kita. Yang kita tetapkan di awalnya, kita atur rapi seperti itu. Berusaha Pak semaksimal mungkin. Ajarkan ini kepada anak dan istri. Atur rapi seperti itu. 7 perkara tadi, maka niscaya Allah akan atur rapi keperluan kita. Nah, itu setelah antum mengenalkan kita itu makhluk, baru jawab sesuai dengan jawab pertanyaan dia. Saya dapat apa dari situ? Kenalkan itu. Makanya saya tadi sebutkan dalam buku bahwa salah satu sebab orang meninggalkan sholat tidak tahu pahala sholat yang sangat luar biasa. Ya. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu setelah sholat subuh beliau duduk di masjid. Lalu beliau bertanya kepada temannya, hal tala'atis syams, apakah sudah terbit matahari? Kemudian temannya mengatakan, nah, iya. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan hari kita ini, padahal harinya belum selesai, belum beliau lewati, harinya belum beliau lewati. Ini pelajaran menarik dari seorang salafus saleh. Ketika dia mengurus paginya, maka Allah akan berikan hari terbaik untuk itu sampai akhir harinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak tadi. Jadi jangan ikut jawabannya, jangan ikuti ritme pertanyaan dia. Kenalkan, oh, kita ini makhluk Allah Bang, atau dek, kita makhluk Allah. Kemudian kita ini dicipta oleh Allah, kita ini marbub, budak Allah. Allah sang raja. Allah yang meminta kita untuk sholat. Mau dikasih oleh Allah tidak peduli. Karena kita budak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak, masa Allah menciptakan kita sia-sia? Enggak mungkin, pasti ada tujuan. Nah, kemudian baru sebutkan pahala-pahala sholat. Nah, lalu ke pertanyaan lagi. Lalu Ustaz, bagaimana cara mengajak dia untuk sholat? Sama jawabannya
para ikhwan, saya kemarin haji, kemudian saat di Madinah saya duduk di majelis Syekh Abdul Razak, dan bertepatan pada waktu itu majelis terakhir membaca kitab Ahadithul Akhlaq, kitab hadis-hadis akhlak. Dan kitab hadis akhlak itu bab terakhirnya tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Dan jiwa ini kan harus disucikan dari dosa, dari maksiat, dari rasa hasad, iri, dengki dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, salah satu hal yang harus diperhatikan saat pensucian jiwa adalah apa saja yang menghalangi, pintu-pintu yang menghalangi seseorang dari suci jiwanya harus dia jauhkan. Dan salah satu obat agar suci jiwa dan terhilang, dijauhkan dari penghalang-penghalang pensuci jiwa adalah doa. Maka jangan putus asa. Doa ini perkataan saya dengar dari mulai saya menginjakkan kaki di Madinah dan duduk di majelis pertama beliau sampai kemarin, hampir mungkin 20-an tahun saya mengenal Syekh. Tidak pernah lepas beliau memberikan wasiat, ad-du'a miftahu kulli khair. Doa kunci segala kebaikan. Jangan pernah remehkan doa sedikit pun. Orang yang tahu ajaibnya doa, dia akan semakin lezat berdoa. Semakin belum dikabulkan, semakin lezat dia berdoa. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, "Ma yahummuni hammal ijabah, walakin yahummuni hammal du'a. Fa in ulhimtu du'a wal ijabatu ma'a." Ilmunya para salafus saleh. Aku tidak peduli doaku dikabulkan atau tidak, tetapi aku peduli apakah aku diberi kesempatan untuk berdoa atau tidak. Karena ketika aku diberi petunjuk untuk berdoa, pasti Allah mengabulkan. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adapun opsi bahwa Ustaz ternyata dia tidak sholat sampai mati, maka yang kita harus lakukan sebagaimana yang kita yakini, kalau tidak sholat sama sekali, maka pada saat itu dia tidak bisa kita mandikan, kafani, sholat, dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Kalau pernah meninggalkan sholat tapi sekarang sudah tidak lagi, jadi hukumnya bagaimana Ustaz? Dan tobatnya apakah diterima? Apakah dosa meninggalkan sholat di waktu yang lalu bisa diampuni atau dihapuskan? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Maka jawabannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kama la dzamba." Orang yang bertobat dari sebuah dosa, dia seperti tidak memiliki dosa sama sekali. Dan itu indahnya Islam. Ya. Itu indahnya Islam. Lalu, apakah yang harus dia lakukan kalau dia bertobat dari meninggalkan sholat? Jawabannya adalah dia bertobat dengan ikhlas hanya karena Allah, menyesal atas perbuatan dosa. Sebenar-benar penyesalan. Penyesalan itu terus dia bawa. Ya. Tapi jangan sampai penyesalannya membuat dia putus asa dari rahmat Allah. Tapi tetap menyesal. Yang kedua, sholat dari mulai dia bertobat tidak pernah tidak sholat lagi. Yang ketiga ya. Yang keempat adalah dia bertekad untuk tidak pernah tidak sholat lagi. Bertekad untuk sholat selalu. Yang kelima, dikerjakan pada waktu tobatnya, dikerjakan pada waktu dia masih hidup atau sebelum matahari terbit dari barat. Itu saja yang harus dia lakukan. Ustaz, apakah harus dia qadha? Jawabannya tidak. Ini ikhtilaf di antara para ulama. Saya lebih condong berpendapat tidak. Kenapa? Karena sholat ada waktunya. Subuh ada waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya ada waktunya. Apabila diqadha karena meninggalkan sholat, berarti dia mengerjakan ibadah di luar waktunya, dan itu bid'ah. Maka tidak ada qadha atas sholat
atas tobat dari sholat yang sudah ditinggal. Adapun sebagian amaliyah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang mengqadha setiap habis sholat wajib, maka ini belum ada syariatnya dari Rasulullah SAW. Apalagi sampai bayar kompensasi, ya, dan bayarnya ke ustadznya, nah, itu nggak ada. Ya, karena ada begitu, saya dengar pernah, ya, Ustaz atau Pak Yai, gimana caranya saya tobat dari sholat yang pernah saya tinggalkan? Bayar kafarat, bayarnya sama saya. Nah, itu nggak ada dalilnya. Cukup dia bertobat, dan itu dalam buku itu juga saya singgung masalah tobat dari pernah meninggalkan sholat. Baik, kemudian di sini apakah tobatnya diterima? Jawabannya, jika tobatnya 5 hal tadi disempurnakan syarat-syaratnya, pasti diterima. Kenapa demikian, Pak? Saya sering menyebutkan ini terunyum, karena kita itu punya Allah yang kita ibadahi, yang sangat penyantun, tidak mudah balas dendam, sangat pengasih, penyayang terhadap hamba-Nya. Allah itu hak-haknya dibangun di atas ampunan dan pemaafan. Kapan hak Allah tidak ditunaikan, tetapi kemudian hambanya bertobat, pasti diampuni. Kita berhadapan dengan Allah yang Allah berfirman, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mendahului murka. Kita berhadapan dengan Allah yang Maha Penyayang, Maha Penerima Taubat, Maha Pengampun, Maha Pengasih. Allah tidak ingin hambanya sengsara. Allah tidak ingin hambanya sengsara. Bahkan subhanallah, dan ini membuat motivasi orang selalu punya harapan besar dalam hidupnya. Ada orang berdoa belum dikabulkan, temannya juga berdoa cepat dikabulkan. Ternyata ada hikmah di balik itu. Allah ingin kasih yang lebih daripada yang kita minta. Cuma hambanya ini kadang-kadang tidak tahu bagaimana bersyukur kepada Allah. Maka kita berhadapan dengan Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Jika seorang bertaubat dengan sebenar-benar taubat, Allah akan mengampuninya. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap DKM dengan jamaah ketika ada warga yang kurang waras ikut sholat di masjid? Gerakan dan suaranya mengganggu jamaah lainnya. Bersabar, ya, bersabarlah. Ya. Nabi Muhammad SAW pernah ada seorang wanita yang juga kurang waras, minta janjian dengan Rasulullah. Janjian lama di sebuah gang. Sampai selesai orang tersebut, perempuan tersebut ngomong, baru Nabi Muhammad pergi. Bersambung, ya, dengan keadaan orang tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala yang besar atas kesabaran kita. Dan warga yang mengetahui memaklumi, jamaah yang mengetahui memaklumi. Kecuali kalau dalam tahap mengganggu kegiatan di masjid, maka pada saat itu mungkin bisa diamankan terlebih dahulu. Begitu juga sama dengan bawa anak. Sering ditanya, Ustaz, gimana dengan jamaah yang bawa anak kami jadi tidak khusyuk ngajinya? Maka jawabannya bersamaan. Begitulah anak-anak, mereka jalan sana kemari kerjain apa dan seterusnya. Ya, itu kewajaran dari seorang anak. Karena kalau diam sakit tuh berarti. Yang kurang ajar adalah jenggotan di sana kemari. Batasan darah istihadah ketika di luar dari kebiasaan waktu haid atau 15 hari atau masa haid selama 15 hari. Jawabannya adalah
selama darah itu keluar dan bukan di kebiasaan haid, maka itu adalah darah istihadah. Ketika darah istihadah keluar, maka dia seperti wanita suci. Pegang itu dari saya. Ketika wanita istihadah keluar darah istihadah, meskipun lama, maka itu seperti wanita suci. Berarti tetap wajib sholat, wajib puasa. Cuma kalau sholat ada treatment tersendiri, yaitu sebelum sholat dia bersihkan kemaluannya pakai pembalut. Kemudian kalau seandainya dia tidak sanggup mandi, dia hanya berwudu dan dia usahakan menjamak suri sholatnya, yaitu sholat zuhur di akhir waktu, sholat asar di awal waktu. Wallahu a'lam. Contohnya seperti itu ya. Apakah orang kafir juga bisa terkena penyakit ain? Iya, karena hadisnya umum. Al-ainu haq. In sabaqahu syai'un minal qadar sabaqathul ain. Ain itu benar adanya. Kalau ada sesuatu didahului oleh takdir ketetapan Allah, maka salah satu ketetapan Allah adalah ain. Ya, hati-hati dengan ain ini. Bahkan ain bisa menimpa diri sendiri. Misalkan baru beli baju, ganteng banget kayaknya, nggak berdoa dengan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairal jawati wa a'udzu bika syarri syarri ma. Habis cuci mobil, keluar dikit ya, terus diri sendiri ya. Ya, maka sebenarnya pelajaran ain ini salah satu pelajaran adalah semua urusan kita sandarkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua urusan kita sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan. Ini awal kajian setelah kita libur haji yang libur panjang ya. Semoga kita bisa istiqamah di dalam belajar ilmu agama, dan saya berharap yang jadi mengaji di sini pelajaran saya agar istiqamah. Jangan mudah absen, ya. Di absen nanti kita berdirikan di sini. Baik, ini yang bisa disampaikan. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.